Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami mulai lagi untuk materi kedua yaitu kebijakan umum dan regulasi JPH, jaminan produk halal yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini yaitu Dr. M. Anas SPOG. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tepat di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita siang hari ini, Dr. Anas. Untuk itu kami persilakan langsung untuk Dr. Anas menyampaikan materi terlebih dahulu, nanti diikuti dengan diskusi dan tanya jawab pada akhir materi. Baik, kami persilakan Dr. Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang hadir pada acara pelatihan pendamping proses produk halal Halal Center UM Surabaya pada pagi siang hari ini. Saya melanjutkan materi yang tadi sudah diberikan oleh Ustadz Agus terkait dengan kebijakan halal menurut syariat Islam. Nah, ini dasar hukum di kenegaraan. Bapak Ibu sekalian, saya perkenalkan dulu. Tadi walaupun sudah ada video streaming terkait dengan Halal Center, mungkin barangkali ada beberapa yang perlu saya tambahkan dengan Halal Center UM Surabaya ini. Jadi Halal Center ini proses berdirinya ini atas permintaan dari pimpinan pusat perserikatan, khususnya dari Majelis Ekonomi, yang meminta kepada 13 PTM untuk membuka Halal Center, membuat Halal Center mensikapi undang-undang baru, Undang-Undang Cipta Kerja yang barusan disahkan pada tahun yang lalu. Nah, maka UM Surabaya, Pak Rektor, menyikapi dengan membentuk tim Halal Center yang menjalankan aktivitas Halal Center sampai dengan hari ini. Saya belum bisa masuk ini Zoom-nya ya. Sebentar. Jadi saya sampaikan saja di awalan bahwa di Halal Center kita ini menurut panduan yang dikeluarkan oleh BPM merupakan suatu kepanjangan dari atau bagian dari LPH KHT Muhammadiyah, Lembaga Pemeriksa Halalan Thayyibah Muhammadiyah. Nah, di masing-masing perguruan tinggi itu yang 13 tadi ada Halal Center yang terbentuk sebagai lembaga pendamping halal seperti yang sudah kita jalankan sampai dengan saat ini, mendampingi para pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Kalau pada tahun-tahun yang sebelumnya sertifikat halal ini langsung diurus melalui MUI. Jadi di LP POM MUI situ yang seluruh prosesnya. Nah, dengan pembaruan pada Undang-Undang Cipta Kerja, maka ada pembagian tugas untuk penetapan kehalalan suatu produk ini tetap di bawah kewenangan MUI. Tetapi untuk proses administrasinya, persyaratan kelengkapan untuk mendapatkan sertifikat halal ini dikelola oleh BPJPH dan dibantu lembaga pemeriksa halal. Dibantu lembaga pemeriksa halal. Kalau dulu lembaga pemeriksaan halal itu hanya ada 3, LP POM MUI, kemudian Surveyor Indonesia, sama
satu lagi Superindo, Sukovindo, mirip-mirip ya. Jadi tempo hari ada 3 lembaga pemeriksa halal itu. Nah, sekarang setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja itu dan dilakukan pemisahan untuk administrasi dan penetapan kehalalan suatu produk, maka LPH itu sekarang bertambah menjadi 11. Ada tambahan lagi 8 dari 10. Ya, ada tambahan 10. Ada 10 lembaga pemeriksa halal. Di antaranya adalah LPH KHT Muhammadiyah, Lembaga Pemeriksa Halal Halalan Thayyibah Muhammadiyah, yang berkedudukan di Menteng. Jadi tempatnya di sana. Ini struktur dari Halal Center UM Surabaya yang ditetapkan Pak Rektor tahun kemarin, tanggal 17 September tahun 2021. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Komputer saya kok lambat ya. Jadi LPH KHT Muhammadiyah ini bersinggungan dengan Halal Center di masing-masing PTM. Nah, di LPH KHT Muhammadiyah itu adalah lembaga pemeriksa halal. Isinya di sana, person-personnya adalah auditor halal. Nah, di Halal Center UM Surabaya ini yang berfungsi mendampingi para pelaku usaha, maka di dalamnya di sini ada auditor halal sebagai kepanjangan tangan dari LPH KHT Muhammadiyah yang nanti menjadi manajer perwakilan LPH KHT Muhammadiyah di Halal Center. Kemudian di Halal Center itu juga ada penyelia halal. Kemudian ada pendamping PPH. Nah, yang sedang kita lakukan saat ini adalah untuk menyiapkan pendamping PPH itu. Ini pengakuan BPJPH terhadap Halal Center Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita melakukan pendaftaran dan diregistrasi pada tanggal 25 Januari 2022. Jadi hampir 1 tahun ya Halal Center ini beroperasi. Kemudian ini personil yang ada, auditor halalnya di Halal Center UM Surabaya, UM Surabaya ada 4, penyelia halalnya ada 8, trainer pendamping PPH yang tersertifikasi oleh BPJPH itu ada 4 orang, tendingnya ada 1, kemudian pendamping PPH yang ini nanti bisa berfungsi sebagai trainer sebetulnya, karena pelatihan di batch awal itu ada trainer of trainer dari pendamping PPH, sebanyak 72 orang ini. Ini sebetulnya bisa menjadi trainer semua. Kalau yang pada kesempatan ini ada cuman sekitar 13-an gitu ya, yang akan turun dari 72% ini. Berikutnya ini yang sudah kita lakukan, sertifikat halal yang sudah terbit dengan pendampingan dari Halal Center UM Surabaya ada 68 yang tadi sudah diserah terimakan oleh Pak Warek 4, Dr. Muntakir. Kemudian dalam proses penerbitan sertifikat itu ada 4, yang sedang menjalani proses sidang fatwa ada 21, yang dikirim ke Komisi Fatwa ada 2, yang dikembalikan karena perlu revisi dari BPJPH ada 5, dan dari Komisi Fatwa ada 2. Sedangkan yang dibatalkan, nah ini nanti yang perlu menjadi catatan dari Bapak Ibu calon pendamping PPH, ada yang dibatalkan ini, sebanyak 34 ajuan. Kenapa dibatalkan? Nah, 1 karena ada ketidaksesuaian antara self-declare, ini self-declare ya, pernyataan kehalalan dari pelaku usaha. Ada ketidaksesuaian di
NIB khususnya di KBLI-nya yang nanti ada materi tersendiri, maka nanti tolong diperhatikan dengan baik KBLI apa saja yang ada di NIB itu. Nomor induk, nomor izin berusaha ya. Nah, dari NIB nanti ada beberapa KBLI, KBLI-nya harus sesuai dengan aturan di self declare. Kalau enggak, dibatalkan. Ini satu. Kemudian yang kedua, kenapa dibatalkan? Dibatalkan karena produk yang didaftarkan itu tidak sesuai dengan ketentuan di self declare. Di self declare ketentuan produknya itu adalah produk makanan, produk minuman, dan produk obat. Nah, ada catatannya. Untuk produk makanan itu tidak boleh mengandung bahan sembelian. Nah, ini yang banyak dibatalkan itu karena ada mengandung bahan sembelian yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Agus tadi. Kemudian untuk bahan obat itu yang bisa didaftarkan untuk self declare hanya obat-obat tradisional, dan produk makanan, produk minuman, dan produk obat herbal ini proses produksinya yang sederhana, yang rumit juga tidak boleh dilakukan sertifikasi halal melalui self declare. Selain yang ada di aturan self declare itu, maka proses pengajuan sertifikasi halalnya melalui jalur reguler. Nah, pada pelatihan kali ini, pelatihan pendamping proses produksi halal ini, yang kita tekankan adalah penguasaan terhadap self declare ini. Nah, itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelatihan yang kita selenggarakan pada pagi hari ini. Kemudian sertifikasi halal ini gratis. Maksudnya gratis itu pelaku usaha tidak dikenakan biaya sepeser pun. Jadi pelaku usaha tidak dikenakan biaya sepeser pun. Nah, kemudian biayanya itu dari mana kan gitu? Karena di self declare ini para pendamping PPH itu ada honornya. Jadi pendamping proses produk halal itu ada honornya. Ada honor visitasi dan honor sebagai PPH itu, yang nilainya ya tidak besar-besar amat lah, 175.000 untuk satu sertifikat halal. Jadi itu biayanya dari mana? Biayanya atas fasilitasi yang sempat saya tampilkan ini, fasilitasinya itu adalah dari BPJPH Sehati 2022, dari Halal Center UM Surabaya yang kita ajukan itu ada 137 ajuan sertifikasi halal. Kemudian ada yang difasilitasi oleh Disperindak Provinsi Jatim, yaitu dari UPT Pengembangan Mutu Produk Industri dan Teknologi Kreatif. Ini ada satu. Jadi kebanyakan dari BPJPH saat ini. Jadi pembiayaannya dari sana untuk para pendamping PPH yang bertugas untuk melakukan verifikasi dan validasi. Nah, nanti materinya ada sendiri itu tentang verifikasi, validasi. Nah, ini tadi sudah disampaikan dan sudah diserahkan sertifikat halalnya oleh Pak Wakil Rektor 4, dan tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Titis terkait asal dari sertifikasi halal. Kenapa Halal Center yang di UM Surabaya ini bisa menjangkau area yang sebegitu luas? Karena kita berbasis online. Jadi ada dari tempat yang lain yang mengajukan ke kita, dan kebetulan yang pendamping PPH-nya adalah pendamping PPH kita, berasal dari daerah-daerah tersebut. Sehingga dengan sendirinya bisa melakukan verifikasi dan validasi on spot di wilayah-wilayah tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini visi dan misi Halal Center yang sudah disebutkan tadi di video profil. Nah, ini untuk auditor halal, bidang-bidang kesarjanaan
yang bisa masuk sebagai auditor halal, itu ada bidang pangan, kimia, dan seterusnya yang warna merah itu. Selain itu, maka tidak bisa mendaftar sebagai seorang auditor halal. Bisanya ke sini, seorang penyelia halal. Ini untuk auditor halal dan penyelia halal, syarat minimalnya adalah ijazahnya sarjana. Yang di bawah sarjana bisa masuk, tapi di kategori pendamping proses produk halal. Itu minimal lulusan SMA, sudah bisa. Jadi SMA, diploma, itu bisa. Sarjana yang sedang melakukan proses pendidikan sarjana tapi belum selesai, lah itu bisa menjadi pendamping proses produk halal. Kalau sudah lulus nanti bisa itu ke penyelia halal mengajukan pengajuan kompetensi ulang. Kalau bidang-bidangnya yang sesuai dengan auditor halal bisa mengajukan sebagai auditor halal. Ini peralatan yang kita punya di Halal Center UM Surabaya, tetapi ini untuk sebetulnya lebih ke lembaga pemeriksa halal. Kita mempersiapkan sebagai manajer perwakilan dari lembaga pemeriksa halal Halalan Thayyibah Muhammadiyah. Nah, ini nanti akan harapannya ya dalam 1-2 tahun ke depan semoga sudah bisa area cakupannya nasional. Saat ini baru di area Jabodebek, jadi Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, baru di area sana. Nah, tapi sudah all product ya, LPHKT Muhammadiyah sudah all product, makanan bisa, minuman bisa, obat juga bisa, kosmetik juga bisa. Nah, itu sudah all product. Tapi kalau di LPH yang lain, yang lembaga pemeriksa yang lain mungkin terbatas ya, hanya makanan saja begitu. Di LPHKT Muhammadiyah sudah all product bisa, tetapi wilayah cakupannya saat ini baru di Jabodebek. Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sempat melakukan studi tentang kesadaran halal. Jumlah yang kita sasar sebetulnya banyak, ada sekitar 3.240 orang sebetulnya, tapi yang merespon tidak semuanya, beberapa saja yang merespon. Nah, di antaranya juga ada pengusaha, tapi yang terbanyak itu para dosen, kemudian pegawai swasta, dan karyawan yang lain, ada mahasiswa juga, pengusahanya sedikit. Nah, ini ada yang masih belum memahami tentang subhat tadi, ini yang dibahas oleh Ustadz Agus tadi. Kemudian ada yang menyatakan bahwa label halal itu tidak perlu. Nah, ini perlu sekali. Mungkin saat sekarang belum terasa ya, tapi nanti tahun 2024 itu akan dicari sama konsumen. Produk ini berlabel halal apa enggak ini? Sudah jelas kehalalannya enggak ini? Sekarang belum ya, kayak BPJS begitu. BPJS itu tahun 2006, 2005, 2010, 2014 yang harus universal coverage, 2014 itu pun juga belum banyak. Tapi sekarang 80% bahkan 90% BPJS itu ada dan masyarakat sadar betul dengan BPJS. Nah, halal ini nanti juga demikian prosesnya. Akan seperti itu pemahaman masyarakat terkait dengan halal ini. Jadi profesi halal itu nanti akan sangat dibutuhkan ke depan. Baik itu penyelia halal, kemudian auditor halal atau pendamping proses produk halal akan banyak dibutuhkan. Dan ada beberapa yang belum tahu 10% ya, itu tentang sertifikat halal. Demikian Bapak Ibu untuk profil dari Halal Center UM Surabaya. Nah, untuk yang berikutnya ini saya sampaikan terkait bagaimana peran perguruan tinggi, ormas Islam, pesantren dalam proses jaminan produk halal ini.
Ini tadi juga sebetulnya sudah dibahas oleh Ustadz Agus terkait dengan, nah ini belum nyantol ini. Nah ini, terkait dengan halal dan thayyib tadi. Kalau halal, ya bahwa di dalam produk itu tidak mengandung najis atau zatnya memang tidak seperti dinas di dalam Al-Quran, babi begitu, atau di dalam hadis ada beberapa bahan yang masuk dalam kategori tidak halal. Jadi terlepas dari itu. Kemudian ada tambahan lagi, bukan hanya halal tapi thayyib juga, baik, yang menyehatkan, baik untuk dikonsumsi. Nah, ini nanti juga menjadi perhatian. Jadi halal dan thayyib menjadi satu kesatuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mengetahui tentang mutu suatu produk, bahwa produk ini berkualitas baik, produk ini berkualitas ekspor begitu, maka kalau produk itu sudah terlabel halal, maka produk ini jelas mutunya sangat baik. Karena proses produksinya tadi, kalau mutu itu tidak memperhatikan kehalalannya. Tapi kalau di labeli halal ini, mutu diperhatikan dan sekaligus kandungan kehalalannya itu juga diperhitungkan. Sehingga mutu itu halal itu dari kualitas lebih baik hanya sekedar produk yang hanya ber-ISO. Kalau produk ber-ISO, proses produksinya baik. Oh, kualitas produknya baik begitu. Nah, itu diperhatikan juga di dalam halal. Maka halal, kalau terlabel halal, pasti mutunya baik. Bapak Ibu sekalian, ini undang-undang yang terkait dengan proses pelaksanaan produk halal. Itu ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sudah dirintis pada tahun itu. Kemudian tahun 2019 dengan peraturan Menteri Agama nomor 26 ini juga dijelaskan tentang bagaimana cara penyelenggaraan proses jaminan produk halal. Kemudian ada perubahan lagi, dirangkum lagi dalam Undang-Undang 1, bentukan undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, Halal Center UM Surabaya ini terbentuk karena dipicu oleh Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 tersebut. Kemudian karena pelatihan ini nanti adalah untuk menyiapkan pendamping proses produk halal, maka ini menjadi penting. Keputusan dari Kepala Badan Penyelenggara BPJPH nomor 33 tahun 2022 tentang self-declare ini menjadi sangat penting dan harus Bapak Ibu ketahui dengan baik. Agar nanti dalam proses pendampingan, proses produk halal itu menjadi mudah. Nah begitu, karena Bapak Ibu sudah mengetahui isinya. Ini latar belakang penyelenggaraan JPH. Nah ini yang peran dari masing-masing lembaga, baik perguruan tinggi, kemudian ormas Islam ataupun pesantren itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kemudian khususnya nanti yang di perguruan tinggi ya bisa melakukan riset terkait dengan proses produk halal. Nah, perguruan tinggi, ormas Islam dan pesantren diharapkan juga membentuk LPH, lembaga pendamping halal. Ini untuk membantu masyarakat khususnya untuk mendapatkan sertifikat halal untuk usahanya, produknya, dan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Salah satu diantaranya adalah pelatihan saat ini, pelatihan pendamping
proses produk halal. Di samping juga bisa menyelenggarakan pelatihan penyelia halal ataupun pelatihan auditor halal, yang otomatis nanti ada akreditasinya tersendiri terkait dengan hal tersebut. Ini peraturan yang terkait dengan kelembagaan tadi. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya, kira-kira itu peran dari organisasi kemasyarakatan, dari perguruan tinggi, dan dari pesantren untuk proses produk halal. Ini sedikit lebih lebih detail terkait dengan dasar hukum tadi. Ini yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo tahun 2019 bahwa kita jadikan industri halal sebagai motor pertumbuhan ekonomi, ladang kreativitas dan produktivitas generasi muda kita, agar bisa menjadikannya sebagai sumber kesejahteraan umat. Ini yang disampaikan oleh Presiden pada saat itu, dan juga yang disampaikan oleh Bapak Wapres kita, Pak Kiai Ma'ruf Amin, tahun 2019, setelah penyampaian dari Bapak Presiden, beliau menyatakan bahwa sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya dapat menjadi produsen produk halal untuk kebutuhan pasar domestik. Nah, beliau baru sampai di pasar domestik, tapi nanti dengan sendirinya akan menjadi pasar yang global ya, pasar global. Bukan hanya untuk keperluan di Indonesia saja, tapi juga untuk keperluan luar negeri. Nah, sekarang ini sedang proses itu menyiapkan bahwa semua produsen mesti melakukan sertifikasi halal untuk maksud yang disampaikan oleh beliau berdua tadi. Nah, ini seperti yang saya sampaikan oleh Ustadz Agus. Kemudian ini tujuan dari penyelenggaraan JPH sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014, jaminan produk halal, yaitu untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan dari produk halal bagi masyarakat dalam hal untuk mengkonsumsi dan menggunakan produk halal. Kemudian meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal, yang mungkin sekarang itu belum begitu terasa ya. Tapi nanti setelah diberlakukannya di tahun 2024 akan sangat terasa sekali. Dan sudah ada beberapa ini yang saya ketahui pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Baik itu pengusaha muslim maupun non-muslim. Salah satu diantaranya tadi ada Pak Heru tadi. Sudah sadar betul dengan tahun 2024, maka beliaunya sudah mensertifikasi halalkan produk-produk yang beliau produksi. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sudah mulai bisa difahami bahwa nanti akan terjadi kondisi yang seperti tersebut. Ini halal dan thayyib yang sudah saya ceritakan di awal. Ini sudah dibahas oleh Ustadz Agus, dan yang paling penting adalah halal itu zero tolerance. Kalau halal ya halal, kalau haram ya haram. Nah ini, tidak ada standar deviasinya ini, tidak ada nyerempet-nyerempetnya. Halal ya halal, kalau haram ya haram, begitu. Kalau ada nyerempet-nyerempetnya jadi subhat gitu, bukan halal lagi. Bukan ini ya, jadi ini zero tolerance untuk halal. Kewenangan BPJPH ya nanti bisa dibaca ini di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 dan juga di Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019. Nanti Bapak Ibu bisa membaca lebih detail
apa-apa kewenangan dari BPJPH yang membawai mengkoordinasi lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping halal, halal center seperti kita ini. Kemudian ini struktur yang ada di BPJPH. Nanti bisa dibaca. Ini peraturan tentang JPH. Jadi ada peraturan presiden terkait dengan ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH, dan sudah diatur dalam peraturan presiden yang dikeluarkan tahun 2015 nomor 83 tentang Kementerian Agama. Kemudian ada peraturan pemerintah yang membahas terkait dengan kerjasama BPJPH dengan kementerian dan atau lembaga terkait, LPH, lembaga pemeriksa halal, lembaga pendamping halal, dan juga MUI. Kemudian ketentuan lebih lanjut dari LPH, kemudian tentang lokasi, tempat, alat, proses produk halal yang nanti akan panjenengan semua pelajari, kemudian biaya sertifikasi halal, dan yang lain-lain itu. Dan dijelaskan lagi dengan peraturan menteri terkait dengan sanksi-sanksi yang ada dan para personil yang terkait dengan proses produk halal. Berikut ini tentang ketentuan Kementerian Agama terkait dengan BPJPH ya. Fungsinya dan struktur organisasi yang sudah tergambarkan tadi. Kemudian Peraturan Menteri Agama nomor 42 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Ini juga penjelasan lebih detail lagi nanti terkait dengan keberadaan BPJPH. Ini pengelolaan keuangan di BPJPH, bagaimana alurnya. Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, ya nanti bisa jenengan baca lebih lanjut. Ini penyelenggaraan BPJPH. Nah, ada kewajiban untuk sertifikasi halal produk yang dibahas dalam aturan ini. Penyelenggaraan jaminan produk halal nomor 26 tahun 2019, yaitu ada dua yang harus bersertifikat halal, barang dan jasa. Nah, barang ini bisa berupa produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, kemudian barang gunaan yang dipakai, yang digunakan dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua yang tercantum itu mesti harus disertifikasi halalkan. Kemudian jasa, ini juga perlu sertifikasi halal. Khususnya jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Ini juga harus sertifikasi halalkan. Salah satu contoh jasa restoran, begitu ya. Ini kan kemudian ada catering. Ini selain ada produk makanannya juga ada produk yang lain, pendistribusian, pengemasan. Ini kan ada itu produk itu di jasa-jasa tersebut. Termasuk diantaranya jasa penyembelihan, Julekha tadi yang sudah dibahas oleh Ustadz Agus, RPH, gitu ya. Ini penjabaran lebih detail, nanti bisa dibaca sendiri penjelasannya yang sebelah kanan itu, yang lebih kecil-kecil itu. Ini juga jasa. Monggo nanti dibaca lebih lanjut, termasuk barang gunaan. Ada barang gunaan yang dipakai, ada barang gunaan yang digunakan.
Barang gunaan yang dipakai ada bahan, ini ada yang sandang, baju, mungkin kebaya, mungkin sarung barangkali ya, penutup kepala, aksesoris, ini barang yang dipakai. Dan ada barang gunaan yang digunakan, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan, khususnya bagi umat Islam, karena umat Islam mempersyaratkan ada barang-barang yang dipakai untuk beribadah tersebut adalah dalam kondisi bersih dan otomatis juga harus halal. Kemasan makanan dan minuman. Nah, ini nanti juga menjadi satu isu tersendiri khususnya dalam proses pengurusan pendampingan proses produk halal yang panjenengan nanti akan kerjakan. Ini juga penting itu. Karena nanti itu harus masuk dalam list bahan ya, dan harus jelas kehalalannya. Nah itu. Jadi kalau enggak, maka nanti dikembalikan, kayak tadi kan ada dikembalikan kan, dikembalikan dari BPJPH atau dikembalikan dari Komisi Fatwa. Kalau Komisi Fatwa biasanya lebih dari sekedar kemasan. Kalau kemasan dari BPJPH, oh, ini belum ada kemasannya ini, ya dikembalikan begitu. Kemudian barang gunaan yang dimanfaatkan, yakni alat kesehatan antara lain katup jantung, benang bedah, dan segala macamnya ya. Nah, ini ada tahapan kewajiban bahwa suatu produk tersebut mesti bersertifikasi halal. Dimulai dari sebelum pandemi itu, sampai nanti tahun 2024, produk makanan dan minuman ini harus tersertifikasi halal dan ditetapkan produk-produk yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu. Ini lebih detailnya untuk kapan harus tersertifikasi halal. Untuk obat tradisional dan suplemen itu sampai tahun 2026. Batasan waktunya proses sertifikasi halalnya. Kemudian obat bebas dan obat bebas terbatas itu harus sudah tersertifikasi halal bila sudah 2029. Obat keras dikecualikan psikotropika itu harus ada sertifikasi halalnya pada tahun 2034. Kemudian kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik harus sudah tersertifikasi halal pada tahun 2026. Ada beberapa tahun ya yang perlu masih waktu ya, waktu untuk proses penyiapan itu. Nah, contoh yang saya tahu umpamanya yang ini terdengar di mana-mana ya, tapi enggak ngiklan saya ini. Wardah begitu kan, kosmetiknya itu sudah tersertifikasi halal. Nah, seperti itu. Jadi itu sudah melakukan langkah awal sebelum nanti ditetapkan. Ya, ini penetapan yang lebih detail dari bahan-bahan yang lain, bahan gunaan, bahan yang dimanfaatkan itu ya, rata-rata sampai dengan tahun 2034, ada yang 2029, ada yang 2026, itu harus sudah tersertifikasi halal. Kalau enggak ada sertifikasi halalnya, kemungkinan, saya belum tahu ini ya, karena undang-undangnya belum keluar ya, kemungkinan tidak boleh beredar. Nah, begitu. Kalau yang bahan-bahan impor atau ekspor, kalau tidak ada sertifikasi halalnya juga tidak bisa dikirim itu. Sekarang sudah berlaku yang itu. Tapi untuk yang kebutuhan di domestik kayaknya belum. Cuman ada beberapa penahapan khusus bagi produk-produk tertentu yang sudah diberlakukan pada tahun 2014 yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 33. Nah, ini ketentuan keterangan tidak halal. Ini juga harus ada ini. Jadi tidak halal. Tidak halal. Nah, ini ada tambahan bahwa harus dicantumkan.
Jadi pelaku usaha yang memproduksi bahan dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal. Itu bisa ditempatkan di kemasan produk, di bagian tertentu dari produk, atau tempat tertentu dari produk. Keterangannya bisa berupa itu, mengandung babi. Ada gambarnya babi maupun tidak ada gambarnya babi, ada tulisan itu. Pada proses pembuatannya, bersinggungan dengan bahan yang bersumber dari babi. Nah, ada keterangan ini, bahan-bahan yang tidak halal, harus ada tambahan ini. Kalau enggak, pelanggaran nanti. Ya, ini ketentuan peralihan yang terkait dengan proses peralihan dari semuanya yang asalnya di MUI kemudian menjadi di BPJPH dan MUI, kemudian perubahan label halal yang dulu menggunakan kata halal itu yang sekarang halal yang warna hijau sekarang nanti akan berubah menjadi halal yang berwarna ungu itu. Nah, ini masuk dalam ketentuan peralihan ini, termasuk personil yang terlibat dalam proses produk halal. Ini juga masuk dalam ketentuan peralihan. Nah, ini self-declare. Self-declare ini yang panjenengan semua harus kuasai dengan baik, agar nanti kalau menjalankan aktivitas sebagai pendamping proses produk halal, jenengan sudah banyak tahu. Nanti ketentuan KEPKABAN-nya akan saya share ya. Tapi saya sudah share ini, KEPKABAN yang self-declare ini. Untuk jaminan produk halal nomor 33 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Ini aturan ini yang panjenengan semua harus kuasai dengan baik agar nanti memudahkan saat proses pendampingan proses produk halal. Jadi dibaca detail ya nanti ya. Nanti saya mungkin ada kurang-kurangnya, nanti ditambah dibaca itu. Nah, di sini disebutkan pelaku usahanya adalah mikro dan kecil. Mikro dan kecil. Ini merupakan usaha produktif yang memiliki modal usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria produk yang masuk dalam ini nanti adalah produk yang tidak berisiko. Nah, tidak berisiko. Dan atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Jadi produk-produk yang diikutkan dalam self-declare harus sudah pasti kehalalannya. Kalau enggak, nanti dikembalikan. Diminta untuk melengkapi. Kemudian proses produksi dipastikan kehalalannya. Tadi dari bahannya, ini nanti ada penjelasan tersendiri ya terkait dengan itu. Ada materi bahan ya, dan ada materi tentang proses nanti. Nah, untuk bahannya pasti dipastikan kehalalannya. Kemudian proses produksinya juga harus dipastikan kehalalannya. Proses produksi, bahan, proses produksi. Dan proses produksinya ini yang sederhana, yang bisa dimasukkan dalam self-declare. Produknya bisa berupa makanan, minuman, dan obat. Penjelasan detail-detailnya nanti ada di ini, peraturan KEPKABAN tahun 2022 nomor 33 ini. Ya. Kemudian kriteria dari pelaku usaha itu yang tadi ya, mikro kecil itu ya, punya NIB, nomor induk berusaha. Kemudian nanti dari NIB itu mesti memilih KBLI ya. KBLI itu singkatan apa? Nanti akan dijelaskan ya, KBLI. Nanti akan dijelaskan tersendiri ya. Saya rodok lupa ini KBLI itu singkatannya apa. Nah, KBLI-nya nanti juga harus berupa produk makanan itu, minuman atau obat tradisional. Jangan milih KBLI yang lain-lain, nanti akan ditolak. Kemudian omsetnya,
penjualan tahunannya maksimal 500 juta. Kalau lebih dari 500 juta, maka tidak bisa ikut self-declare ini. Kemudian lokasi, tempat, dan alat proses produk halalnya ini terpisah antara produk halal dan produk non-halal. Jadi tempat proses produksinya harus terpisah. Betul-betul terpisah. Kemudian memiliki atau tidak, ini sesuai dengan produknya ya, surat izin edar. Jadi ada produk-produk tertentu yang harus mencantumkan surat izin edar. Dan ada produk-produk tertentu yang harus mencantumkan sertifikat layak higiene sanitasi. Ini untuk produk-produk yang mempunyai, yang disimpan ya, dan penyimpanannya kurang dari 7 hari. Dan persyaratan yang lain sesuai dengan institusi yang meminta. Kalau ini contohnya ini Pak Andre ini yang bisa menjelaskan ini terkait dengan proses pengurusan sertifikasi halal miliknya Pak Heru tadi itu. Itu agak sedikit membutuhkan surat izin tambahan terkait dengan permintaan dari lokasi di tempat penjualan itu, karena kan diedarkan di supermarket ya. Nah itu ada permintaan tersendiri. Kalau yang hanya dijual di tempatnya sendiri ya tidak membutuhkan itu. Kemudian outlet dan fasilitas produksi paling banyak hanya di satu lokasi. Kemudian sudah berproduksi paling tidak 1 tahun. Produknya harus berupa barang. Kalau berupa jasa, tidak bisa. Usaha restoran, usaha kantin, catering, kedai, warung makan, ini kan jasa. Itu tidak bisa dimintakan proses sertifikasi halalnya melalui self-declare. Nah, lewat mana? Lewat jalur reguler. Kalau umpamanya yang selain barang tersebut. Kemudian bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Bagaimana cara memastikan? Nah, memastikannya adalah dengan adanya sertifikat halal. Ini bisa dicek di kemasan produk tersebut atau dicek di info halal, umpamanya kalau dibutuhkan. Tetapi ini tidak termasuk dari bahan yang dikecualikan. Kemudian yang berikutnya, tidak menggunakan bahan berbahaya. Kalau menggunakan bahan berbahaya, maka juga tidak bisa diikutkan sertifikasi halalnya melalui self-declare. Contoh detailnya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 produk-produk yang mengandung bahan-bahan ini, maka tidak bisa disertifikasi halalkan melalui self-declare. Kemudian telah diverifikasi kehalalannya. Siapa yang melakukan verifikasi? Ya nanti panjenengan yang ikut pelatihan pendamping PPH ini sudah lulus dan tersertifikasi kompetensinya oleh ujian nanti, dan itu kita laporkan ke BPJPH, kemudian panjenengan dapat sertifikat kompetensi sebagai pendamping proses produksi halal. Nah, panjenengan yang nanti yang melakukan verifikasi di pelaku usaha. Nanti akan terregistrasi dan punya akun di Sihalal sebagai seseorang yang mempunyai wewenang untuk melakukan verifikasi validasi. Nanti ada materinya tersendiri. Kemudian yang dilakukan proses sertifikasinya melalui self-declare ini, bahannya tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan. Nah ini, tidak boleh mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali
berasal dari produsen rumah potong hewan, rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal. Tetapi produknya yang mengandung hewan ini bukan yang mayoritas, yang minoritas. Umpamanya yang minoritas kayak lemper gitu kan, minoritas itu kan. Nah, itu masih memungkinkan. Tapi kalau berupa ayam crispy gitu, ya pasti ditolak, nanti tidak boleh itu. Tidak boleh lewat self declare. Cuman saya belum mencoba ya, kalau asalnya dari rumah potong hewan, rumah potong unggas, atau ini yang sudah tersertifikasi boleh apa enggak, belum mencoba. Tapi rata-rata sementara ini itu banyak tertolak kalau ada bahan yang mengandung hewan sembelihan. Kemudian teknologi yang digunakan sederhana atau dilakukan secara manual dan atau maksimal semi otomatis. Ya, ini usahanya ini usaha rumahan, bukan usaha pabrik. Kalau usaha pabrik pasti tidak boleh diikutkan dalam sertifikasi halal. Kalau usaha rumahan masih boleh. Dan kalau rumahan maksimal ya semi otomatis biasanya teknologi yang digunakan. Kemudian proses pengawetan produk. Nah, proses pengawetan produk yang dihasilkan itu tidak menggunakan teknik iradiasi, rekayasa genetik, penggunaan ozonisasi, atau kombinasi beberapa metode pengawetan. Ini juga nanti tidak bisa dilakukan self declare. Kalau pengawetannya menggunakan direndam garam, boleh, kayak telur gitu kan, telur asin, nah begitu boleh itu. Karena tidak masuk di sini kan, hanya satu macam, sederhana. Tapi garamnya harus dipastikan garam yang halal. Kalau haramnya tidak halal, maka menjadi tidak halal nanti. Maksudnya tidak halal, tidak akan bisa mendapatkan sertifikasi halal. Jadi garamnya harus yang bersertifikasi halal. Yang lain ini ya harus, kalau enggak, ya enggak akan diterbitkan sertifikat halalnya, melengkapi dokumen pernyataan mandiri halal secara online melalui akun Si Halal. Jadi Bapak Ibu yang pelaku usaha itu harus punya akun pelaku usaha di Si Halal ini, di webnya Si Halal ini, BPJPH ini, untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kalau sudah mengupload, maka melakukan pendaftaran. Kemudian ada akad ikrar halal yang sudah ditulis dan diunggah. Kemudian pengolahan produknya juga dijelaskan di sana. Dan kesediaan untuk didampingi. Harus itu punya kesediaan untuk ini. Siapa yang mendampingi? Ya panjenengan semua nanti kalau sudah lulus dan dinyatakan berkompeten sebagai pendamping proses produk halal, nah harus ini dicantumkan di situ, bersedia didampingi bahwa pelaku usahanya itu. Kemudian ada penyelia halalnya. Ada penyelia halalnya. Penyelia halal itu supervisor halal yang memantau bahan-bahan yang ada di dalam proses produksi tersebut, dan proses produksi tersebut, pendistribusian, pengemasan dari produk tersebut itu yang memantau adalah penyelia halal. Ini harus ada. Kemudian melampirkan manual sistem jaminan produk halal. Jadi proses produksi yang ada di tempatnya panjenengan para pelaku usaha itu harus ada. Siapa yang mengendalikan, bahannya seperti apa, proses mendatangkannya seperti apa, mengolahnya seperti apa, mengemasnya seperti apa, penyajiannya seperti apa. Nah, itu dituliskan dalam satu tulisan yang dinamakan dengan manual sistem jaminan produk halal. Nanti juga ada materinya sendiri ini. Panjenengan nanti juga akan dapat materi tentang SJPH ini. Kemudian foto video terbaru saat proses produksi dan
produknya juga. Dan produknya juga. Jadi produknya itu harus difoto, foto yang bagus ya, pakai HP ya, foto yang HP, kemudian seluruh seluruh produknya terlihat termasuk dengan kemasannya. Ini juga harus terlihat. Dan foto di tempat mana proses produksi, harus menampilkan keseluruhan tempat proses produksi itu. Dan juga ada foto tempat penyajian. Produk itu disajikan di mana? Seperti apa di situ? Ini nanti tugasnya jenengan. Jadi jenengan nanti kalau ke pelaku usaha untuk melakukan proses verifikasi validasi bawa HP yang ada fotonya. Nah, itu nanti bisa sekaligus digunakan untuk mengambil materi-materi tersebut agar nanti bisa melakukan proses verifikasi validasi dengan baik. Ya, kira-kira sih itu Bapak Ibu sekalian materi yang perlu panjenengan semua ketahui khususnya tentang self declare ya, aturan perundangan yang terkait dengan self declare ini yang panjenengan wajib ketahui dengan baik agar nanti dalam proses aktivitas, proses pendampingan, proses produk halal tidak mengalami kesulitan. Oh ya ada itu, oh ya ada itu, oh ya ada itu, oh sudah cocok ini. Nah, tinggal begitu-begitu doa aja itu. Cawang, 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 selesai. Nah, begitu. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, materi tentang ketentuan regulasi halal dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia ini ya khususnya, dan lebih khusus lagi terkait dengan pendamping proses produk halal. Pendamping produk halal itu sebetulnya sama dengan auditor sebetulnya. Hanya saja lulusannya lulusan SMA yang dipersyaratkan. Kalau auditor halal yang betul, itu ada persyaratan lain. Lulusannya harus lulusan sarjana, dan sarjana dari bidang-bidang tertentu. Tidak semua sarjana bisa menjadi auditor halal. Tapi kalau menjadi penyelia halal, semua sarjana boleh untuk bisa menjadi penyelia halal. Demikian, barakallah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami buka untuk sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk yang bertanya. Baik Bapak Ibu. Oh ini ada pertanyaan di chat ini. Baik. Ada pertanyaan di chat. Yang di chat dulu aja ya. Monggo dokter. Nggih. Pertanyaannya kebetulan satu ini. Apakah nanti PPT-nya bisa di-share? Nah, Mbak Ulul gimana Mbak Ulul? Hah? Yang kumpulan-kumpulan materi itu sudah dikumpulkan dalam satu Google Drive, sudah ya? Linknya sudah dibagikan belum? Oh belum, oh ya. Ya Bapak Ibu sekalian, Pak Yazid ini ya khususnya ya. Jadi nanti materinya ini bisa jenengan dapatkan ya, bisa jenengan dapatkan, nanti jenengan akan diberikan link Google Drive. Nah, nanti bisa diambil, diunduh dari Google Drive tersebut. Nggih, nanti insya Allah dibagikan. Jadi bisa dibaca-baca ulang yang tadi kelewatan-kelewatan sehingga bisa digunakan untuk merefresh ya. Nggih. Monggo. Baik. Ini yang Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan, Pak, Bu.
Bagaimana Bapak Ibu? Apa yang ada ditanyakan dari materi yang kedua ini tentang kebijakan umum dan regulasi JPH? Oh baik, silakan Pak Eko Heri. Nggih, monggo Pak Eko. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gini Pak, mau tanya Pak, peran dan usaha apa Pak yang dilakukan oleh Halal Center untuk terus mengedukasi para pelaku usaha Pak tentang halal awareness? Terima kasih Pak. Sisi, mau diulangi. Peran dan usaha apa yang dilakukan Halal Center untuk terus mengedukasi para pelaku usaha Pak tentang halal awareness? Oh, tentang halal awareness. Ya, jadi kemarin kita sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi ya. Ini termasuk salah satu bentuk sosialisasi juga ini. Sosialisasi dan sekaligus pelatihan yang sekarang ini ya. Jadi semoga panjenengan semua, baik pelaku usaha maupun enggak, ini juga tahu dan paham terkait dengan sertifikasi halal ini. Nah, materi tadi kan sudah ada itu ya. Nah, kira-kira ya seperti itu. Dan yang lebih penting lagi itu tadi materinya Ustadz Agus dan nanti materi bahan. Nanti ada materi bahan. Itu nanti yang difahamkan kepada para pelaku usaha sehingga tahu mana bahan-bahan yang terkategori halal dan mana yang belum halal, tidak halal. Itu yang sudah kita lakukan. Kemudian kemarin di Pasar Genteng ya, di para UMK di daerah Kecamatan Genteng sana sudah dikumpulkan, diberikan sosialisasi oleh Bu Siti Mardia waktu itu. Sehingga banyak itu kan tadi yang ada banyak pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal yang sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah ada 68 sertifikat halal yang sudah terbit dengan pendampingan dari UM Surabaya. Kemudian di sosialisasi di pelaku usaha di Grand City kalau tidak salah ya waktu itu ya, dari Kecamatan Kapas Kerampung. Bu Siti Mardia juga itu, aktif itu beliaunya itu. Nanti akan memberikan materi terkait dengan bahan beliaunya. Kemudian juga kemarin di Jalan Wuni, di kantor PDM Kota Surabaya, kita juga melakukan sosialisasi terkait dengan sertifikasi halal ini kepada para UMK binaan MPM PDM Kota Surabaya. Terus saat launching tempo hari bulan Maret apa Mei ya, kita mengadakan acara Zoom itu. Pesertanya dari mana-mana. Ini kan pesertanya terbatas ini kan, dari mahasiswa TKP dan beberapa para dari umum kan. Nah, yang tempo hari dari mana-mana itu pesertanya. Nah, itu juga sosialisasi halal. Itu yang sementara sudah kita lakukan. Semoga semakin banyak masyarakat yang tahu dan paham tentang sertifikasi halal ini, dan termasuk panjenengan semua nanti menyampaikan yang diketahui kepada para masyarakat di sekelilingnya. Nanti akan semakin banyak tahu lagi. Nggih, ngaten kira-kira. Targetnya memang khusus pelaku usaha ya Pak ya? Nah, untuk target ini memang pelaku usaha, karena pelaku usaha itu yang punya produk. Jadi produknya itu yang disertifikasi halalkan. Ini target yang kita dampingi untuk sertifikasi ini. Tetapi untuk masyarakat umum, ya kita awarekan, kita sadarkan agar
yang barang-barang yang dikonsumsi, barang-barang yang dipakai, barang-barang yang digunakan itu adalah barang-barang yang halal. Karena kualitasnya pasti paling bagus. Karena halal itu di atas mutu, begitu. Sehingga nanti kalau masyarakat yang umum itu sudah pada sertifikasi halal, yang tidak halal nanti akan ditinggalkan. Kecuali yang memang mengkonsumsi barang tidak halal, ya tetap dikonsumsi, ya kan begitu ya. Nggih, ngaten kira-kira Pak Eko. Oke, terima kasih Pak. Nggih, sami-sami. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Eko. Selanjutnya mungkin ada Bapak Ibu yang mau untuk bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya? Ini saya mau bertanya. Nggih, Bu Aziza. Monggo. Ya, Nggih, monggo. ini alhamdulillah yang tepung saya kemarin memang sudah keluar sertifikasinya. Tinggal ini produk saya yang sabun cuci piring sama sabun cuci pakaian. Ini NIB-nya sudah selesai. Cuman kemarin katanya kalau sabun ini sekarang harus Badan POM dulu. Jadi apa harus ngurus halal juga, Pak? Oh nggih, Ibu Aziza. Jadi ini kan sabut termasuk kategori bahan yang digunakan ya. Termasuk kategori bahan yang digunakan. Nah, itu nanti juga harus ada sertifikasi halal itu. Tadi sudah saya sebutkan kan. Jadi bahan yang digunakan, bahan yang dimanfaatkan. Nah, itu nanti pada saatnya, tapi enggak secepat yang ini ya, yang makanan minuman sama obat yang tanda kutip obat herbal itu ya. Kalau makanan minuman obat herbal yang masuk dalam self declare itu tahun 2024 harus sudah sertifikasi halal. Tapi kalau untuk bahan yang digunakan tadi mundur itu bisa sampai tahun 2026 atau 2029. Jadi masih ada kesempatan lebih, maka Bu Aziza yang terkait dengan perizinan dari BPOM diurus, karena produk tersebut nantinya harus punya izin edar kalau jenengan jual. Kecuali kalau dipakai sendiri, tidak pakai izin edar. Jadi harus diurus ke BPOM mulai dari sekarang, nanti pada saat ini juga bisa diuruskan sertifikasi halalnya kalau sudah kelar, tetapi tidak bisa lewat jalur self-declare ini. Karena tidak masuk dalam ketentuan self-declare. Ngaten, Bu Aziza? Oh, berarti ini ya Pak, harus Badan POM dulu baru ngurus halalnya gitu ya? Ya, jadi nanti sertifikasi halalnya itu kalau bahan-bahan yang perlu izin dari BPOM harus menyertakan itu. Surat izin edar paling tidak. Itu harus disertakan. Kalau enggak, nanti persyaratan administrasinya belum cukup. Ngoten. Oh gitu. Nggih Pak. Nanti harus Badan POM dulu, baru nanti ngurus halalnya gitu ya Pak ya. Nggih, leres. Oke. Gimpun Pak, suwun. Nggih, sami-sami. Terima kasih Bu Aziza. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang akan bertanya kepada pemateri siang hari ini. Silakan Bu Ella. Baik, jadi suara saya terdengar ya? Terdengar Bu. Oke. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan kalau pengurusan sertifikat halal center itu teknisnya seperti apa Dok? Kita yang menyasar ke UKM atau UKM itu yang mendaftarkan dirinya. Jadi untuk prosesnya ke depannya nanti kita hanya memverifikasi dan turun langsung ke lapangan.
istilahnya kita yang menjemput bola atau mereka yang mendaftar ke kita. Seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk kita yang sebagai pendamping ini, ya untuk urusan untuk keperluan verifikasi dan validasi itu apakah hanya di domisili kita sendiri atau boleh ke daerah-daerah? Seperti itu. Terima kasih, Dok. Nggih, matur suwun Bu Ei ya, Bu Ei apa Bu Eli? Bu Ella, Dok. Ella, Dok. Ella. Oh, Ella. Ella. Ya, Oh iya. Pak I, Dok, Pak I. Oh, Fai, ya. Ini soalnya tulisannya Bu Ei, ngono Nggih, Dok. Cari bacanya Bu Ei. Nggih, terima kasih. Itu bisa dua-duanya, Bu. Jadi, jenengan turun ke UMK-nya bisa. Kalau UMK-nya belum paham. Nah, kalau UMK-nya sudah paham, UMK-nya yang mendatangi jenengan. Nanti akan begitu. Ya, mendatangi dari mana? Dari si halal itu. Nanti para pelaku usaha kan membuat akun di si halal itu. Nah, si para PU itu bisa melihat lembaga pendamping halal mana yang paling dekat dengan lokasinya. Nah, di lembaga pendamping itu ada berapa pendamping PPH yang terdaftar di situ. Nah, nanti beliaunya bisa milih, oh saya milih Bu Ella. Nah, begitu. Bu Ella kebetulan dekat dengan rumah saya ini. Nah, itu pelaku usahanya yang milih jenengan. Itu kalau pelaku usahanya sadar dan sudah mendaftar lewat akun si halal. Nanti terkait dengan ini akan diberikan materi di hari besok insya Allah. Atau jenengan juga bisa milih di akun jenengan, nanti kalau jenengan sudah oleh BPJPH diberikan sertifikat kompetensi, kemudian jenengan nanti akan bisa membuat akun pendamping proses produk halal, dibuatkan biasanya nanti dari Halal Center, maka jenengan bisa milih. Di situ ada daftar pelaku usaha yang dekat dengan alamat yang didaftarkan, alamat rumah yang didaftarkan, alamat yang didaftarkan di akun si halal itu nanti akan muncul di situ. Oh, di dekat rumah ini ada pelaku usaha ini dengan produk usaha ini. Ada nomor kontaknya ada di situ. Nah, jenengan bisa datangi itu. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha, jenengan sudah tahu tentang sertifikasi halal. Oh belum tahu, ada sertifikasi halal yang gratis kalau produknya begini-begini. Oh saya bisa tak ikut itu? Bisa, monggo. Wah begitu. Jenengan bisa datang untuk kira-kira seperti itu Bu Ella. Terus yang satu tadi apa yo? Daerah. Kita turun ke daerah, Dok. Validasi itu bisa dilakukan di daerah-daerah atau hanya di Surabaya aja, Dok? Gitu. Sesuai domisili kita gitu, Dok. Ya. Kalau pendampingan itu loh, Dok. Jadi validasinya itu dikerjakan di akun si halal. Online itu validasinya secara online. Tetapi untuk melihat langsungnya ya harus datang offline. Sehingga pelaku usahanya yo harus dekat-dekat dengan Bu Ella. Bu Ella jangan nyari yang Bu Ella kalau di Surabaya, jangan nyari yang di Jayapura. Nanti terbang dulu ke Jayapura, lihat bagaimana proses produksinya, kemudian bahannya digunakan produksi itu apa ya, cari yang Surabaya saja. Nah gitu. Jadi sesuai dengan lokasi kediaman di mana kita tinggal, maka pelaku usaha yang ada di sekitar situ atau yang terjangkau. Nah, kira-kira seperti itu Bu Ella untuk proses validasinya. Melakukan validasinya bisa secara online karena bisa bawa HP kemudian sambil ditutul-tutul begitu. Tapi dilihat dengan sendiri proses produksinya harus turun ke lokasi. Nggih, ngaten kira-kira. Matur suwun. Terima kasih, Dokter. Nggih, sami-sami.
Ini ada pertanyaan di chat lagi ini. Dari Pak Ardian ini. Untuk daerah Sidoarjo, apakah sudah ada sosialisasi terkait sertifikasi halal? Insya Allah sudah. Jadi pada sekitar 2 bulan, 3 bulanan yang lalu ya, ini lewat Departemen Perindustrian itu juga sudah gencar melakukan sosialisasi ini. Jadi bukan hanya halal center ya, tapi juga Dinas Perindustrian. Kemarin itu dari halal center juga diundang untuk yang tingkat provinsi, yang kebetulan mewakili halal center kemarin Mbak Hulul itu yang datang ke sana di Semambir situ, di Hotel Novotel Samator. Nah itu dari Dinas Perindustrian. Kemudian juga dari Departemen Agama. Departemen Agama juga melakukan sosialisasi juga sampai ke ini level kecamatan. Jadi sosialisasi sampai level kecamatan. Pak Sopo itu, Pak, kalau di kecamatan itu apa itu namanya? KUA. Ya. Jadi sampai di KUA itu sosialisasinya. Sehingga proses ini sudah berjalan. Tetapi ya mungkin belum semua barangkali ya terjangkau, tapi sudah berjalan sampai level kecamatan yang dari Departemen Agama. Dan sosialisasi dari platform yang lain kayak di YouTube, Instagram, kemudian di media massa, cetak, maupun yang dari TV-TV itu juga sudah. Tinggal masyarakatnya ini nanti sudah betul-betul terbentur dengan kebutuhan itu apa belum. Kalau sudah terbentur nanti pasti akan gerakannya akan masif kayak BPJS begitu. Nggih, ngaten Pak Ardian. Baik, terima kasih Dokter Anas. Mungkin sami-sami. masih ada waktu 8 menit, Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan lagi? Pak Ardian sepertinya mau ngobrol sama Dokter Anas ini, sudah nyalakan kamera. Monggo Pak Ardian, jika ada yang ditanyakan Pak. Masih mood kayaknya Pak Ardian. Nggih, Pak Ardian. Pak Ardian, mikrofonnya kayaknya belum dinyalakan. Oh, mungkin cukup, nggih, Dok. Oh, cukup nggih. Oh, nggih. Baik. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ditanyakan lagi? Ada sisa waktu 8 menit. Bagaimana? Sudah cukup nggih? Baik. Kalau begitu kami sudahi untuk materi kedua, yaitu kebijakan umum dan regulasi JPH, jaminan produk halal. Pemateri siang hari ini yaitu Dr. Anas, SPOG. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita break terlebih dahulu sampai pukul 13.00. Nanti kita bertemu lagi dengan materi ketiga dan materi keenam, yaitu materi ketiga itu dengan materi pendampingan PPH dan pendamping PPH yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Veronica. Sedangkan materi keenam yaitu pengetahuan tentang bahan. Nah ini banyak yang ditanyakan tadi, pengetahuan tentang bahan oleh Ibu Siti Mardiah, SSI MKes. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami break terlebih dahulu. Kita tutup dengan bacaan hamdalah terlebih dahulu Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mbak Titis, saya tak share sedikit ya tentang aturan self-declare. Bapak Ibu sekalian, saya tampilkan ya, ini yang self-declare tadi, agar panjenengan pirsa ya. Sebentar, ini ternyata self-declare, biar tahu wujudnya, sehingga nanti jenengan tinggal melihat lagi di Google Drive-nya. Baik, monggo Dokter. Nah ini, sudah tampil nggih di layar jenengan? Sampun Dok. Nah ini keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam penentuan kewajiban bersertifikat halal
bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang didasarkan atas pernyataan pelaku usaha. Nah, pernyataan pelaku usaha yang namanya self declare itu. Nah, ini Bapak Ibu saya tunjukkan isinya ya, nanti jenengan baca sendiri. Ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan 1, 2, 3, kemudian keempat, yang sudah saya jelaskan tadi itu, kemudian yang kelima, sudah saya jelaskan semua. Nah, ini. Kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pak Muhammad Akil Irham. Ini keputusannya. Kemudian, ini jangan lupa ini yang penting ini, lampirannya ini. Ini lampiran produk-produk yang bisa dilakukan self-declare. Makanan, monggo itu nanti itu ada banyak macam itu kan. Nah, ini makanan, ada es puter, ada es campur, ada buah, ada apa saja ini. Banyak sekali pokoknya ini yang bisa ini, jadi jangan khawatir. Nanti tinggal melihat di sini masuk apa enggak. Kalau masuk di sini, maka ya bisa dilakukan diajukan melalui self declare. Kembang gula, permen dan coklat ini juga bisa. Nah, macam-macamnya detailnya itu. Nanti monggo jenengan baca serealia dan produk serealia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar, umbi kacang-kacangan, empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Juga bisa dilakukan ajuan lewat self declare yang dibiayai oleh BPJPH dan beberapa fasilitator yang lain itu. Loh, banyak sekali ini. Kemudian produk bakeri, roti ini ya. Nah, macam-macam roti juga dituliskan di sini. Nanti jenengan bisa lihat yang di tetangga saya itu apa rotinya ya. Begitu bisa ini nanti ya. Sehingga bisa dilakukan pendampingan. Kemudian ini produk ikan dan produk perikanan termasuk moluska, krustai dan echinodermata dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan. Ini yang miliknya Pak Eko tadi itu. Juga ada ini tentang ikan dan produk olahan ini. Apa saja macamnya. Jadi bisa panjenengan baca, oh ternyata bisa ini, masuk ini untuk dilakukan pengurusan lewat self declare. Telur olahan dan produk-produk telur hasil olahan juga bisa. Tinggal nanti bahan olahannya itu yang penting bahan pendamping, bahan tambahannya itu nanti harus sertifikasi halal. Kalau enggak ditolak nanti. Jadi ini juga bisa, telur dan macam-macamnya, gula dan pemanis termasuk madu juga bisa. Ya, nanti proses produksinya mesti dicantumkan dengan baik agar tidak dikembalikan untuk revisi. Garam, rempah, sup, saus, salad, serta produk protein ini juga bisa macam-macamnya. Monggo nanti jenengan baca ya, detail ya. Ini saya lihatkan judul-judul besarnya saja, rinciannya nanti jenengan simak sendiri. Makanan ringan siap santap juga bisa. Apalagi ini, banyak sekali. Kelompok bahan lainnya, nah ini tepung panir dan segala macamnya juga bisa. Makanan tadi, begitu banyaknya. Minuman dengan pengolahan juga banyak. Ini jangan baca ya, sari buah ini. Nah banyak sekali sari buah. Nah ini nanti kalau punya jus buah ya, juga bisa ini nanti di sertifikat halalnya. Halalkan, banyak sekali minuman tradisional, bandrek, bajigur, wedang jahe, wedang bisa semua ini. Obat, nah tadi kan saya sebut obat itu. Obat ini kan banyak macamnya kan. Nah yang masuk di sini yang bisa diajukan dengan ajuan self declare adalah obat tradisional berupa jamu, obat herbal yang standar, atau ekstrak bahan alam. Jadi 3 jenis ini yang bisa lakukan ajuan sertifikasi halal melalui self declare. Monggo jenengan nanti baca lebih detail ya. Saya cukupkan itu.
Saya kembalikan lagi ke Mbak Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubung Dokter Anas tadi ada yang mau bertanya, ini ada Dokter Nova dan Pak Eko. Ada yang mau bertanya lagi, Dok? Ada Dokter Nova. Ada pertanyaan lagi. Nggih. Monggo Dokter Nova. Assalamualaikum, terima kasih kesempatannya. Mohon infonya Dokter Anas. Tadi saya tertarik karena terakhir melihat obat tradisional ya, ekstrak tanaman. Nah, saya ingin menanyakan apakah essential oil itu bisa termasuk ekstrak tanaman dan bisa dibuat self-declare? Nah, untuk ini self-declare ini tadi ada persyaratan khusus bahwa proses produksinya sederhana. Kalau proses ekstraksi dari bahan alamnya tadi itu sederhana, insya Allah bisa. Tapi kalau proses produksinya ini, proses ekstraksinya ini tidak sederhana, kemungkinan nanti akan ditolak. Jadi tidak apa-apa, dicoba aja. Kalau minyak atrisi, umpamanya sekedar disuling, kemudian dinginkan, berembun, kemudian tampung hasilnya. Nah, mungkin barangkali bisa, tapi kalau lebih rumit gitu mungkin barangkali nanti akan dikembalikan dari BPJPH atau dikembalikan dari fatwa MUI, karena proses validasinya nanti itu ada beberapa tahap. Satu, validasinya kalau PU sudah membuat, divalidasi oleh pendamping pelaku usaha. Kalau sudah, maka akan dilakukan validasi lagi oleh LPH, Lembaga Pendamping Halal. Kalau sudah, nanti ada proses lagi validasi dari BPJPH. Kalau proses validasi BPJPH ini selesai, kelar, lolos, maka dari MUI. Nah, nanti akan ada dikembalikan beberapa tahap itu. Mungkin dari pendamping halalnya mengembalikan, oh ini masih belum, perlu ditambah-tambah agar bisa lolos. Nanti dari LPH, oh masih ada perlu tambahan-tambahan ini untuk bisa lolos. Dari BPJPH, oh perlu ada tambahan ini untuk bisa lolos. Dari MUI ada perlu tambahan ini untuk bisa lolos. Nah, bisa begitu. Jadi ada empat saringan itu untuk bisa sampai pada tahap yang 68 sertifikat halal yang keluar itu. Nah, untuk yang bahan atrisi ini, kalau proses produksinya itu sederhana, insya Allah bisa, karena masuk ekstrak bahan alam. Mungkin begitu, Dokter Nova. Matur suwun. Terima kasih, Dokter. Ada lagi? Sampun, Dok. Oh, sampun. Oh, nggih. Istirahat terlebih dahulu. Bapak nggih. Ibu hadirin sekalian, kami istirahat sejenak. Kami persilakan Bapak Ibu untuk istirahat, sholat dan makan, makanya di rumah masing-masing, nggih. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, nanti kita mulai untuk sesi yang kedua. Seperti saya sebutkan tadi, bahwasanya ada materi ketiga, yaitu pendampingan PPH dan pendamping PPH dengan Ibu Nina Veronica MPD. Selanjutnya dengan materi yang ke-6 tentang pengetahuan bahan dengan Ibu Siti Mardia SSI MKes. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilakan istirahat terlebih dahulu. Ketemu lagi di pukul 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.